Om Swastiastu, tabe selamat linguna latai, salam sujud karena melempang. Sebelum saya menjelaskan materi untuk hari ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Siska Febrianantika, NIM 2100040, kelas B, Prodi Pendidikan Agama Hindu, mata kuliah Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Nah, saya akan membahaskan fungsinya. Fungsi bimbingan dan konseling. Fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya, potensinya, dan lingkungannya, pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Berdasarkan pemahaman ini, konseli diharapkan mampu mengembangkan potensi dirinya dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Fungsi preventif, yaitu fungsi dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasikan berbagai masalah yang mungkin terjadi beberapa untuk mencegahnya, supaya tidak dialami oleh konseli. Melalui fungsi ini, konselor memberikan bimbingan kepada konseli tentang cara menghindarkan diri dari perbuatan atau kegiatan yang membahayakan dirinya. Nah, di sini ada juga fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih produktif dan fungsi-fungsi lainnya. Konselor dan personel sekolah atau bekerja sama merencanakan dan melaksanakan program bimbingan dan sistematis berkesinambungan dalam upaya membantu konseli mencapai tugas-tugas pengembangannya. Fungsi penyaluran. Fungsi penyaluran yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli memiliki kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan menetapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Fungsi adaptasi. Nah, fungsi adaptasi ini berfungsi untuk membantu para pelaksanaan pendidikan kepada kepala sekolah atau madrasah dan staf konselor, guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli. Nah, dengan ini menggunakan informasi yang memadai mengenai konseli, bimbingan, atau konselor dapat membantu para guru dalam memerlukan konseli secara tepat, baik dalam memilih dan menyusun materi sekolah atau madrasah, memilih metode dan proses pembelajaran, maupun penyusun bahan pelajaran sesuai dengan kemampuan dan kecepatan konseli. Di sini ada juga fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dari lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Di sini ada juga fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki keklinear dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Berkehendak konselor melakukan intervensi, memberikan perlakuan terhadap konseli
supaya memiliki pola berpikir yang sangat sehat, rasional, dan memiliki perasaan yang tepat sehingga dapat mengantarkan mereka kepada tindakan atau kehendak yang produktif dan normatif. Fungsi fasilitasi memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseli. Di sini ada juga fungsi pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Fungsi ini memfasilitasi konseli agar terhindar dari kondisi yang akan menyebabkan peraturan produktivitas diri. Pelaksanaan fungsi diwujudkan melalui program-program yang menarik, relatif, dan fakultatif. Pilihan sesuai dengan minat. Lanjut saya akan membahas tentang prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Pelaksanaan bimbingan dan konseling tentu mempunyai prinsip-prinsip yang dijadikan dasar untuk berpijak, diantaranya yaitu prinsip kerahasiaan, kesukarelaan, kegiatan, kemandirian, kekinian, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, ahli, tangan, kasus, dan tutwuri handayani. Di sini saya akan memberikan pengertian mengenai prinsip tersebut. Pertama, prinsip kerahasiaan adalah prinsip yang menekankan bahwa segala informasi berupa data atau siswa tidak boleh diketahui oleh orang lain. Prinsip kesukarelaan adalah prinsip yang menolak adanya unsur pelaksanaan terhadap siswa dalam mengikuti layanan bimbingan dan konseling. Di sini ada juga prinsip keterbukaan. Di sini prinsip keterbukaan dari siswa dalam memberikan keterangan dirinya maupun menerima informasi dari luar yang bermanfaat bagi perkembangan dirinya. Di sini ada juga prinsip kegiatan. Prinsip kegiatan yang menginginkan siswa untuk aktif berpartisipasi dalam semua kegiatan bimbingan dan konseling. Prinsip kemandirian. Prinsip kemandirian adalah prinsip yang menginginkan agar dengan adanya layanan bimbingan dan konseling dapat membuat siswa menjadi individu yang mandiri. Prinsip kekinian. Prinsip kekinian ini adalah prinsip yang mengharuskan problem yang dialami siswa merupakan problem yang terjadi sekarang untuk masa lalu ataupun masa depan, dilihat dari sebagai sisi dampak dan mempunyai keterkaitan dengan apa yang dilakukan siswa pada saat sebarang. Di sini ada juga prinsip kedinamisan. Prinsip kedinamisan ini adalah prinsip yang menuntut segala kegiatan layanan bimbingan dan konseling terhadap siswa selalu maju dan tidak monoton. Prinsip keterpaduan adalah prinsip yang menurut segala kegiatan layanan bimbingan dan konseling harmonis dan terpadu.
Di sini ada juga prinsip kenormatifan. Kenormatifan adalah prinsip yang menuntut segala kegiatan, bimbingan, dan konseling didasarkan pada norma-norma yang berlaku, seperti norma agama, hukum, peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Di sini ada juga ya prinsip keahlian adalah prinsip yang mengharuskan segala kegiatan bimbingan dan konseling berdasarkan kaidah-kaidah profesional. Berikutnya lagi prinsip alih tangan kasus. Di sini prinsip alih tangan kasus adalah prinsip yang mengharuskan pihak yang tidak mampu untuk mengenai permasalahan yang dialami oleh siswa. Nah, mungkin itu saja video pembelajaran mata kuliah bimbingan dan konseling yang dapat saya sampaikan. Atas kurang dan lebihnya saya minta maaf apabila banyak kesalahan atau cara penyampaiannya masih kurang jelas. Sekian dan terima kasih, dan saya menutupkan dengan mengucapkan Prama Santi. Om Santi 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 Om Sahe. Sekian dan terima kasih.